Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi 15 September 2023. Sebelum kita memulai Renungan Pagi, mari kita mengawali Renungan Pagi dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah sumber kekuatan kami. Ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula bangkit bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci yang akan kita dengar dan renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, Penderitaan kita tak sebanding penderitaan Bunda Maria. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, penderitaan atau duka cita merupakan bagian dari hidup kita. Siapakah di antara Bapak Ibu dan para pendengar firman Tuhan yang sejak lahir hingga lansia yang tidak pernah mengalami duka cita sekecil apapun dan dalam hidup ini, atau tidak pernah mengalami penderitaan? Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Bunda Maria mulai berduka cita sejak menerima kabar untuk mengandung sabda dan melahirkan sabda, hingga di bawah kaki salib Yesus. Jadi boleh dibilang duka cita kita tak sebanding dengan duka cita Bunda Maria. Mengapa? Karena Bunda Maria tidak pernah mengeluh dengan sekian banyak duka cita yang ia alami, melainkan Bunda Maria menerima duka cita dengan rendah hati dan menyimpannya dalam hatinya. Duka cita siapakah di antara kita yang sehebat duka cita Bunda Maria? Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil yang barusan kita dengar dan renungkan pagi ini berkisah atau mewartakan kepada kita bahwa saat Tuhan Yesus bergantung atau ditinggikan di salib, Bunda Maria ada di sana. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Bunda Maria bukannya pribadi yang rendah hati, tapi juga setia bersama putranya. Kerendahan hati dan kesetiaan Bunda Maria kepada Allah dan kepada putranya ditunjukkan sejak menerima kabar malaikat hingga saat menantikan kedatangan Roh Kudus. Dia berada bersama para rasul dan berdoa bersama kesetiaan Bunda Maria hingga di kaki salib. Maka ketika melihat ibunya berada di kaki salib bersama murid yang dikasihnya, Yesus pun berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian berkata lagi kepada muridnya, "Inilah ibumu." Perkataan Yesus disalib kepada ibunya dan kepada murid yang dikasihnya mengandung arti sejak saat itu Yesus menyerahkan Bunda Maria menjadi bunda kita melalui murid yang dikasihnya. Demikian sebaliknya melalui Yohanes Pembaptis kita menjadi anak-anak Bunda Maria. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, meskipun hidupnya berbingkai duka cita, tetapi sesungguhnya Bunda Maria tidak berduka cita, melainkan penuh sukacita
karena ia diserahkan kepada rasul yang dikasihnya dan diterima di dalam rumahnya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam hidup ini sebagai murid Yesus sekalipun kita tetap akan berhadapan dengan aneka duka cita kehidupan. Tapi hendaknya duka cita kehidupan yang kita alami jangan membuat kita kecewa dan putus asa, melainkan kita perlu belajar dari Bunda Maria untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan setia. Hanya dalam kerendahan hati dan kesetiaan pada Yesus, kita mampu mengolah duka cita menjadi sukacita dan berkat bagi orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita dan damai, penuhilah hati kami dengan rahmat, kerendahan hati dan kesetiaan, sehingga kami dimampukan untuk menata dan mengolah segala penderitaan kami menjadi sukacita dan saluran berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita jumpai hari ini dan segala pekerjaan kita yang kita lakukan hari ini, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.